untuk dinikmati, yang disyukuri oleh manusia. Ketika manusia sudah tidak mensyukuri apa yang Allah karuniakan kepada kita, maka Allah hanya akan mengirimkan hujan sebagai bencana bagi kita sekalian. Siapapun kita, asal kita orang muslim, meyakini bahwa dalam Al-Quran Allah mengirimkan air ini dari laut, kemudian air itu dibawa oleh angin dan diturunkan di tempat-tempat yang Allah tetapkan, maka air itu sebenarnya pada prinsipnya akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga kita dapat menikmati air ini dengan air yang jernih dan mengalir. Tapi coba lihat kita sekarang, apa yang kita saksikan ini adalah merupakan ujian terberat bagi kita sebagai orang muslim. Apakah kalau kita tidak mensyukuri ini akan mendapatkan anugerah atau bencana? Dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'il wal ard walakin kadzabu bi ayatina fa'adzabnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri, suatu kota, suatu daerah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi kalau sekiranya tidak beriman dan bertakwa, maka Allah akan menimpakan siksaan kepada kita sekalian. Nah, ini sebagai bagian dari tafakur kepada kita dan muhasabah, sehingga kita bisa kembali kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pasrah, dengan penuh ketabahan, bahwa ketika bencana menimpa seorang muslim, yang harus pertama kali dilakukan adalah bersabar, bersabar, dan bersabar. Karena ini bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Demikian. Ya, bisa kita lihat bahwasannya banyak sekali pohon-pepohonan yang menjaga kelestarian daripada hutan dari Gunung Sawal ini. Tapi mungkin banyak sekali di sini pepohonan itu adalah pepohonan yang jenis di mana kalau pada taxon daripada tumbuhan itu merupakan jenis daripada tumbuhan monocotyledon. Oh, pinus ya? Ya, kebanyakan di sini banyak sekali pohon Pinus mercury, jenis spesies Pinus mercury, di mana tumbuhan ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang sifatnya itu ya adalah monocotyledon. Nah, maksudnya dari monocotyledon ini merupakan tumbuhan yang akarnya itu jenis akar serabut, ya, bukan akar tunggang. Jadi tidak banyak menyerap air. Ya, bisa dikatakan seperti itu karena daun-daunnya juga berbentuk daun-daun jarum. Jadi tumbuhan air yang diserap kemudian air yang dikeluarkan melalui proses respirasi itu hanya sedikit, ya. Berbeda halnya kalau di sini kalau ditanami tumbuhan jati, nah, itu kemungkinan karena dia tumbuhan jenis fosil, jadi akarnya tunggang, jadi itu merupakan akar yang bisa kuat menopang daripada keberadaan tanah yang ada di bawahnya.
lauh mahfuznya di alam sana. Termasuk bencana yang menimpa saudara-saudara kita di sekitar desa Padamulya. Itu merupakan bagian dari ketetapan Allah yang tidak bisa kita rubah karena sudah terjadi. Kemudian yang kedua, ayat lain Allah menyatakan, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin." Allah pasti akan menguji kita semua dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan anak, kekurangan buah-buahan, kekurangan pohon-pohonan karena adanya bencana ini. Tetapi Allah akan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang senantiasa merasa bahwa semua yang dimiliki adalah kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah semata. Bagi mereka yang sabar, pertama sabar itu menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang menimpa manusia, baik kejelekan, baik keburukan berdasarkan pandangan manusia, baik kebaikan, itu adalah merupakan bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa dalam hati, dalam ucapan, dalam perbuatan seolah-olah tidak menerima takdir. Mereka bersabar menerima apapun. Kemudian yang kedua, berusaha mencari ikhtiar, karena ikhtiar bagian dari kesabaran. Ikhtiarnya adalah kita berusaha pertama mensyukuri apa yang Allah berikan. Alam ini, hutan, gunung sawal ini merupakan anugerah terbesar dari Allah SWT untuk masyarakat Cihaur Boti pada khususnya. Janganlah kita merusak alam dengan cara membabi buta menebang pohon-pohon yang berguna untuk ketahanan tanah ini dengan sembarangan. Sudah ditetapkan oleh Allah SWT bahwa alam pun merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan. Itulah orang yang sabar, orang yang menerima keadaan. Orang yang sabar, maka Allah akan memberikan berbagai kebaikan. Dalam ayat yang selanjutnya Allah berfirman, Ulaika alaihim salawatul warahmah. Bagi mereka Allah akan memberikan penghargaan dan rahmat kasih sayang Allah SWT. Apa penghargaan yang diberikan Allah? Tidak terbatas. Mungkin Allah akan memberikan ganti yang lebih besar dari buah kesabaran. Tadinya kita punya rumah yang hanya seharga 50 juta. Tapi dengan kesabaran Allah akan mengembalikan dengan kekuatan iman kita menjadi 100 juta. Bahkan 1000 juta, bahkan 1 miliar. Tidak mustahil bagi Allah SWT. Buah dari kesabaran. Anugerah penghargaan juga bisa diberikan. Kita merupakan manusia yang terhormat dalam pandangan Allah SWT. Karena seorang muslim, menurut hadis Rasulullah SAW, tidak ada selanya ketika dia dikasih anugerah, kebaikan, kesehatan, harta yang melimpah, dia bersyukur. Ketika dia ditimpa bencana seberat apapun, dia bersabar. Jadi tidak ada kejelekan bagi seorang muslim. Kita sebagai seorang muslim menerima kenyataan ini. Yang kedua, Allah akan berikan rahmat. Rahmat Allah itu qaribum minal muhsinin, sangat dekat dengan orang-orang yang muhsin, yang senantiasa menjaga alam semesta ini, yang senantiasa memelihara apa-apa yang Allah berikan dan memanfaatkan ke jalan yang diridhai Allah SWT. Itulah mungkin beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa bencana ini jangan dilihat dari kacamata ilmu pengetahuan. Banyak sejarah membuktikan bahwa suatu golongan ketika Allah akan timpakan azab, tapi golongan